Halo, shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Wah, teman-teman pasti semangat sekali hari ini ya. Puji Tuhan, kita hari ini boleh ketemu lagi semua karena siapa? Karena orang tua? No, karena Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus dong. Oke, teman-teman kabar baik hari ini, Tuhan Yesus masih sama dari yang kemarin. Tuhan mengasihi teman-teman. Kalau teman-teman sekarang ini menyaksikan ibadah bersama saudara atau bersama orang tua, mari sama-sama katakan kepada mereka, Tuhan Yesus mengasihi. Oke, ya kita siapkan hati kita. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya walaupun kita nggak bertemu langsung, tetapi teman-teman tahu nggak kalau Tuhan itu ada di mana saja. Mari kita sama-sama datang memuji Tuhan. Ya, ku bersyukur Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Yesus Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu, mari serukan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, sebab kasih setia-Mu di dalam hidup.
bersyukur, ku bersyukur Bapa, sebab Engkau baik. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena Engkau Allah yang selalu menyertai dan mengasihi kami. Bapa, sekarang kami mau memuji Engkau, berikan kami hati yang sungguh-sungguh menyembah Engkau, supaya kami menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, siap memuji Tuhan teman-teman? Wah, siap ya teman-teman. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kalau ada yang masih duduk, semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kalau ada yang masih duduk, silakan berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, yang tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sambil bertepuk tangan, mari teman-teman kita memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang ajaib ya. Oke teman-teman, kita masih memuji Tuhan. Siapa percaya kalau teman-teman dan saya adalah anak raja? Coba katakan amin. Sekali lagi katakan, aku anak raja. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya,
puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke. Ya teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita percaya Roh Kudus akan menjamah setiap kita melalui firman-Nya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita sama-sama angkat pujian ini sambil kita minta sungguh-sungguh Tuhan berbicaralah dalam kehidupan kami. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati dan telinga seorang murid supaya apapun yang kami dengar sebentar itu benar-benar kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kami tahu Kau mengasihi kami dan Engkau akan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa lagi di dalam kesempatan ini. Kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini itu ada di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Sudah siap untuk kita membaca firman Tuhan? Mari kita baca bersama-sama. Di Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, hari ini Kak Yes mau membagi mengenai firman Tuhan, renungan ini di dalam tema ibadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Saat ini Kak Yos akan menceritakan mengenai seorang raja di zaman dahulu yang menyembah Tuhan dengan segenap hati adik-adik. Mungkin adik-adik pernah dengar di firman Tuhan ini di dalam Raja-Raja, di 2 Raja-Raja ayat pasal ke-18 itu ada namanya Raja Hizkia. Raja Hizkia itu adalah Raja Israel. Nah, Raja Israel ini, Raja Hizkia ini itu adalah orang atau raja yang melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Kenapa dia jadi contoh untuk pagi hari ini? Ia adalah raja yang sangat mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia mengasihi Tuhan? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dikatakan di pasal 18 ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya. Kita tahu sendiri kan Raja Daud nih orangnya yang sangat mengasihi Tuhan. Dan di situ dikatakan juga dia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Kemudian dia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan yang di ayat ke-6 dia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang diperintahkannya kepada Musa. Nah, dari sini kita tahu bahwa Raja Israel ini, Hizkia ini sangat mengasihi Tuhan. Kenapa dia jadi contoh untuk firman Tuhan hari ini? Kita tahu bahwa beribadah kepada Tuhan, mungkin kita sudah tahu kan, biasanya sekolah minggu nih kita beribadah kepada Tuhan. Kita berbakti kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya adik-adik tahu nggak ya, apa sih arti dari ibadah itu? Dan kenapa kita melakukan ibadah? Kita akan sama-sama mengetahuinya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai apa sih itu ibadah. Nah, ibadah kalau pengertiannya adalah perbuatan bakti kita kepada Tuhan. Perbuatan bakti, mungkin adik-adik sering dengar namanya, berbakti, kita berbakti kepada Tuhan hari Minggu. Nah, kalau adik-adik tahu mengenai berbakti ini adalah kita memberikan sesuatu kepada Tuhan dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan. Nah, bentuk-bentuk ibadah kan kita tahu nih, kalau misalnya kita ikut sekolah minggu nih atau ibadah di hari Minggu orang-orang dewasa. Kita lihat ibadah itu ada bentuk-bentuknya. Jadi misalnya nih, waktu kita mulai ibadah kan kita berdoa dulu nih biasanya. Setelah berdoa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita nyanyi bersama-sama gitu ya. Kemudian setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian biasanya ditutup nih dengan persembahan, kemudian setelah persembahan kita berdoa. Secara umum berbakti kepada Tuhan itu biasanya terlihat dalam bentuk ibadah mungkin di hari Minggu, hari Rabu, atau hari Jumat, atau mungkin hari Sabtu di mana kaum muda ikut beribadah, atau mungkin pada hari Minggu saat anak-anak sekolah Minggu juga, adik-adik kan pasti ikut sekolah Minggu kan ya. Mungkin saat ini kita masih belum bisa sekolah Minggu bersama-sama. Jadi sabar ya adik-adik, mungkin beberapa waktu lagi kita bisa ibadah bersama-sama lagi.
Nah, bentuk ibadah itu kan ada berdoa nih, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian ada persembahan. Nah, itu bentuk ibadah. Tetapi mungkin ada satu lagi pertanyaan ini, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kenapa ya kira-kira? Nah, alasan kita beribadah itu ada beberapa adik-adik, yang Kak Yos bisa sebutkan ada 3. Yang pertama, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kan kita sudah diciptakan oleh Tuhan nih melalui orang tua kita ya. Dan kita sudah lahir di dunia ini, kita bisa bernafas, kita bisa merasakan kesenangan di dunia ini. Kemudian kita dari kecil dirawat orang tua hingga dewasa. Dan banyak hal yang sudah kita alami pada waktu hari ini atau mungkin di masa yang lalu adik-adik. Nah, Tuhan sudah menciptakan kita, sudah memberikan kita nafas hidup, sudah memberikan orang tua yang mengasihi kita, sudah memberikan begitu banyak berkat kepada kita, maka sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan adik-adik. Gak ada lagi yang bisa menciptakan kita nih. Waktu zaman dahulu, itu kan tadi disebutkan di Raja Hizkia itu ada menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan. Nah, bukit-bukit pengorbanan ini kan untuk berhala-berhala di masa yang lalu adik-adik. Nah, di masa ini apakah orang-orang menyembah berhala seperti di masa yang lalu? Nah, sebenarnya menyembah Tuhan atau mengucap syukur atau berbakti ini bukan kepada sesuatu atau bukan kepada manusia. Atau mungkin kepada dewa-dewa yang mungkin kita kenal atau mungkin kita tahu di film-film atau mungkin di buku. Menyembah atau beribadah atau berbakti itu cuman bisa dan boleh dilakukan hanya kepada Tuhan adik-adik. Jadi kalau misalnya kita beribadah kepada berhala patung itu enggak boleh seharusnya. Karena mereka bukan atau sesuatu itu bukan yang menciptakan kita. Karena sesuatu kayak misalnya patung, apa dia bisa menciptakan kita? Wong patung sendiri kita, waktu itu zaman itu orang-orang membuatnya sendiri. Jadi dipahat, kemudian dibersihkan, kemudian disembah. Itu sesuatu yang tidak benar adik-adik. Nah, kemudian yang kedua, alasannya. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat ini kan kita sudah dengar. Mungkin Kak Yos waktu itu sudah sempat sampaikan bahwa saat kita diberkati Tuhan itu berkat bukan cuma dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk makanan saja, tetapi dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk penjagaan, dan kita disertai oleh Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan begitu banyak melimpah, nafas hidup, kesehatan, kita sudah diberkati begitu banyak oleh Tuhan. Yang ketiga, alasannya. Kita disertai dan dijagai oleh Tuhan senantiasa. Tuhan sudah menyampaikan di dalam firman-Nya, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, itu dikatakan sebagai Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dan disitulah kita tahu bahwa alasan kita beribadah, itu karena Tuhan sudah menciptakan kita, Tuhan sudah memberkati kita dengan begitu banyak berkat, kemudian kita disertai dan dijagai oleh Tuhan senantiasa. Sebenarnya begitu banyak alasan yang membuat kita atau yang harusnya membuat kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kakak cuma sebutkan 3 dari 1000 alasan yang kita bisa sebutkan buat kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya ibadah yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Mungkin kalau kita lihat, kita beribadah nih hari Minggu datang, biasanya jam 7. Kita datang beribadah, kemudian kita mulai berdoa, terus kemudian kita memuji nama Tuhan, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, dan ditutup lagi dengan doa. Itu suatu ibadah adik-adik, tetapi ibadah bukan hanya ada di gereja adik-adik. Ibadah itu juga ada saat kita berada di lokasi yang lain atau di tempat yang lain. Misalnya nih, kita di rumah juga kita bisa beribadah. Di tempat sekolah pun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin kita bermain dengan teman-teman, di situ pun kita bisa beribadah kepada Tuhan.
bagaimana bisa Kak kita beribadah di sekolah, kita bisa beribadah di rumah, kita bisa beribadah dengan teman-teman. Itu beribadah yang seperti apa ya? Masa kita waktu bermain dengan teman, kita kita berdoa, terus kita menyanyi, terus kemudian kita berdoa. Kan teman-teman kita bukan seperti kita juga kan, ada yang beragama lain. Nah, kayak sebutkan nih, ibadah adalah saat kita melakukan firman Tuhan. Nah, kayak sebutkan ada 3 hal lagi mengenai bagaimana cara kita beribadah. Yang pertama, sikap hati kita tertuju kepada Tuhan. Jadi saat kita ibadah, kita harusnya mengucap syukur kepada Tuhan, bersukacita. Di dalam firman Mazmur 100 ayat 2 dikatakan bahwa beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi saat kita beribadah kepada Tuhan, mungkin nih bangunnya pagi, aduh jam 7 pagi nih aku harus bangun, kemudian pergi ke sekolah minggu. Aku kan masih ngantuk, tadi malam kan aku begadang. Nah, adik-adik, nah itu perlu diperbaiki dari kita sendiri karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat buat kita. Seharusnya kita beribadah kepada Tuhan dengan mengucap syukur, dengan bersukacita, dan bahkan dikatakan dalam firman di Mazmur 100 ayat 2 ini, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi seharusnya saat kita beribadah kepada Tuhan di tempat ibadah, kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan mengucap syukur dan bersukacita. Yang kedua, itu adalah mengenai kekudusan. Kekudusan di sini dikatakan itu artinya adalah hormat kepada Tuhan. Hormat yang seperti apa Kak? Apa hormat seperti yang kepada bendera itu? Atau mungkin kepada Bapak Presiden atau kepada polisi gitu kan? Bukan seperti itu adik-adik. Jadi kekudusan ini berarti kita menghormati Tuhan dalam hal yang kita lakukan. Misalnya nih saat kita beribadah, kita nggak main-main, kita nggak guyon sama teman yang di kanan kiri, kita tidak lari ke sana kemari, tetapi kita menjaga supaya hati kita tetap tertuju kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang terakhir mengenai bagaimana cara kita beribadah, yaitu dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersungguh-sungguh di dalamnya, kita berusaha untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Misalnya Tuhan mau nyuruh, hormati orang tuamu. Jangan beribadah kepada Allah lain selain kepada aku. Jangan mencuri. Hal-hal yang seperti itu atau firman Tuhan yang seperti itu yang harusnya kita tangkap saat kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh ibu-ibu guru sekolah minggu atau kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Nah, hal yang terakhir yang perlu kakak sampaikan bahwa beribadah itu bukan hanya di dalam ruangan adik-adik. Ya memang Kak, kan biasanya ibadah kan bisa ada yang pernah di luar itu yang di padang rumput kita bisa beribadah di sana, tetapi di sana kan ada pujian juga, ada mendengarkan firman Tuhan, kemudian berdoa ada di sana juga. Nah, yang kakak maksud bukan beribadah di luar yang seperti itu adik-adik, tetapi saat kita berada di rumah, saat kita berada di sekolah, ataupun saat kita bermain dengan teman-teman kita, itu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Beribadah yang seperti apa adik-adik? Yaitu kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kayak di rumah, di sekolah, ataupun bersama dengan teman, kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan firman Tuhan adalah suatu bentuk ibadah yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Mungkin saat kita di rumah kan kita nggak berdoa seperti yang di gereja, atau bernyanyi seperti yang di gereja, atau mungkin mendengarkan firman Tuhan seperti yang di gereja. Tetapi beribadah ini kita melakukan firman Tuhan dan firman Tuhan itu berbuah-buah adik-adik. Misalnya kita menurut apa yang orang tua kita katakan, mama papa suruh ini kita jalankan. Kemudian saat bermain dengan teman-teman, kita berbuat baik kepada mereka, membagi makanan kepada mereka. Itu suatu bentuk ibadah yang sejati. Jadi suatu bentuk ibadah yang sejati adalah mempersembahkan kehidupan kita buat Tuhan dalam segala apapun yang kita perbuat, kita melakukannya untuk Tuhan adik-adik.
Di ayat hafalan yang akan kita hafalkan untuk minggu depan ada di Roma 12 ayat 1 yang kakak sudah bacakan di awal tadi. Jadi kakak bacakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi adik-adik, jangan lupa ibadah kepada Tuhan bukan hanya ibadah di dalam gereja atau di dalam persekutuan, tetapi ibadah juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, di sekolah, bersama dengan teman-teman ataupun di tempat yang lain. Jadi kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Demikian renungan kita hari ini adik-adik. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan supaya kita senantiasa bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita sakit pasti kita akan nggak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh juga. Kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan teman-teman, gimana firman-Nya? Sudah belajar dari Raja Hizkia? Nah teman-teman tahu tak, Raja Hizkia itu raja yang sangat dikasihi Tuhan juga. Karena dia menyenangkan hati Tuhan dengan cara beribadah yang benar di mata Tuhan. Ya, teman-teman bagaimana? Sudahkah teman-teman beribadah dengan baik bagi Tuhan? Mari kita mulai hari ini memperbaiki cara beribadah kita sama Tuhan ya. Oke teman-teman, ya jangan lupa ya kita minggu depan tetap ada ibadah sama-sama, kita akan memuji Tuhan lewat live streaming, oke. See you, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, God bless you.